Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dery Setia atau Dery Kacau. Kalau di YouTube khusus mikat itu namanya Hand 90. Kalau konten-konten menghibur lucu itu di Dery Kacau. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi yang cerah ini untuk jiwa yang sepi, oke. Ya. Saya akan menunjukkan cara memilih pikat burung kutilang ya. Sebenarnya burung kutilang itu teman-teman semuanya berbeda-beda ya, nggak ada yang sama. Kenapa diulang nggak ada yang sama? Burung kutilang itu teman-teman itu sama dengan kita memilih pikat ayam utan Sumatera ya. Kalau ayam utan tuh ada sisinya, kita harus tahu bulunya, kita harus tahu kokoknya, semuanya kita harus tahu. Kalau nggak tuh kita percuma membawa ayam pikat ke hutan, nanti cuma ngabisin minyak. Oke teman-teman, ini ada mungkin contoh yang saya bilang ke teman-teman, cara memilih pikat kutilang yang bagus ya, yang bisa untuk dijadikan pikat atau dijadikan pikat cengkram atau pikat ranting ya. Jadi kalau kita pengen jadi pikat cengkram ya, jangan dulu kita latih ke tanah ya teman-teman ya. Kita poin dulu. Setelah itu kita poin dulu, kita bikin dia tuh di ranting dulu sampai dia hebat, sampai dia udah banyak poin. Terus nanti kalau udah dapat teman-teman, ketilang itu diambil, BL-nya tuh, ketilang liarnya tuh, dikasih dengan pikat kita. Nyambar apa enggak? Kalau dia nyambar, berarti itu udah calon pikat cengkram. Oke teman-teman, ciri-ciri pikat cengkram, pikat kutilang yang baik, mungkin akan saya kasih tahu ya. Ini contohnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mencari pikat, carilah pikat yang seperti ini ya. Yang pertama paruhnya ini nih, usahakan besar tuh, seperti ini kan, besar tuh melengkung ya teman-teman. Itu dia menandakan apa? Itu menandakan kalau melengkung besar itu tandakan jantan dan bunyinya besar. Terus yang kedua teman-teman, usahakan cari lubang hidungnya itu yang besar ya. Kalau perlu tembus ya. Itu menandakan apa? Menandakan power suaranya itu besar ya. Kalau bisa sih jantan ya. Nah, terus yang di atas ini kalau bisa teman-teman selalu berdiri ya teman-temannya. Terus yang ketiga, ciri-ciri pikat cengkram, teman-teman harus cari kaki yang seperti ini, yang besar, terus kukunya panjang-panjang, jarinya panjang ya teman-teman. Nah seperti ini ya, jangan yang kecil. Kalau yang kecil itu betina, itu hanya cocok untuk pikat ranting ya. Terus yang keempat teman-teman cari pikat kutilang ya, badannya itu yang besar seperti ini ya. Saya ada yang kecil, yang besar seperti ini. Kalau yang besar itu teman-teman, itu biasanya tahan pukul ya. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima teman-teman, usahakan cari ekor seperti ketilang ini ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Lihat ini, ekornya itu nggak ngembang, nggak gini kayak lidi tuh, lurus tuh kayak ini, kayak dua jari tuh. Nah kayak gini ya, yang dua jari ya, jangan yang kayak gini. Kalau yang dua jari menandakan itu pikat yang bagus diatur ya. Tapi kalau yang kayak gini, kalau kita pegang susah diatur karena liar ya. Usahakan teman-teman mencari pikat itu dari muda hutan ya, atau dari lolon juga nggak apa-apa ya. Kalau dari tua hutan bisa-bisa juga, tapi lama. Tapi tergantung ya, tergantung burungnya ya teman-teman. Terus yang kelima ya, apa kan kelima ya? Yang kelima teman-teman cari batik yang seperti ini. Nih, batik atasnya yang besar-besar, lubangnya besar-besar, terus warnanya hitamnya itu mencolok ya seperti ini. Ya, itu menandakan apa? Menandakan itu pikat petarung ya. Besok bakalan saya buktikan teman-teman. Ini kan masih ajaran ya, belum ada poin, belum pernah saya bawa karena dia masih muda, saya masih sayang. Terus teman-teman,
cari kutilang itu ya, bulu dadanya ini sama ininya tuh putih teman-teman. Ini putih, ini kan agak hitam nih, kurang cerah, tapi nggak apa-apa ya. Pasti kalau pikat tuh ada kelebihan dan kekurangan ya. Cari ini yang warna putih terang, itu menandakan pikat tarung ya. Nah itu. Terus teman-teman, ini kan ada ini teman-teman, sayap kanan ini ada bulu kecilnya itu teman. Itu cari sama rata seperti ini, kan sama rata ini, nih sama rata. Terus kan ada itu putih-putih yang di sininya teman-teman ya. Ini belum nampak karena masih muda, putih-putih sini. Cari yang lebih jelas terang, itu menandakan apa? Itu pikat petarung ya teman-teman. Jadi carilah badannya postur seperti ini. Kalau perlu tuh badannya agak panjang, agak besar, agak tinggi. Ini kakinya agak besar ya teman-teman. Ini contoh pikat cengkram ya. Karena ini masih ajaran, belum, baru sekali saya bawa, udah bisa manggil-manggil karena saya itu belum berani bawa dia. Matanya masih coklat teman-teman, masih anakan, masih ada suara anakan ya. Ya. Jadi kita tuh harus paham teman-teman, cara memilih pikat burung kutilang yang bisa untuk dijadikan pikat. Ya semuanya bisa sih, cuman kan sebenarnya burung ini kita tuh harus menilai karakter ya, karakternya ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar pikat cengkram ya, teman ajari dulu dia di ranting, poin kan banyak dulu ya. Kalau sudah banyak poinnya tuh nanti kalau dapat kita dekatin seperti ini, melawan apa enggak? Apa dia nyengkram? Itu tanda-tanda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, mungkin saya kalau mikat sekarang jarang pakai getah, dikarenakan saya ingin belajar mikat pakai racik ya, racik ranting. Baru saya bikin tapi belum selesai teman-temannya. Saya nggak mau bikinnya tuh yang asal-asalan, saya pengen tuh yang berkualitas ya teman-temannya, agak bagus dikit terus agak kuat ya. Ya saya suka biarlah dapat 1, 2 yang penting bersih ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau malam teman-teman ya, usahakan dia tidur di kotak pikat ya teman-teman ya, jangan tidur di layang seperti ini ya. Kalau bagi saya sih, kalau bagi saya jangan di sini. Karena apa? Karena kalau di dalam kotak pikat teman-teman, dia tuh lebih apa? Lebih terjaga ya kesehatannya. Maksudnya itu nggak digigit nyamuk, terus nyaman. Terus kalau kita mikat tuh dia udah terbiasa di dalam kotak kan, gitu aja teman-teman. Dan masalah makanannya jangan lupa kita kasih jangkrik, kita kasih kroto ya, ulat ongkong. Terus purnya yang berkualitas beli ya, jangan pur ayam ya, pur yang berkualitas ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman. Nah, terus seminggu sekali teman-teman usahakan cari cabai rawit 2 biji ya, jangan diiris, diremas-remas saja. Terus diambil airnya, diambil airnya, taruh di sini teman-teman. Itu agar apa? Agar nanti dia tuh rajin bunyi dan berpower ya. Kalau lebih bagus lagi teman-teman, kalau teman-teman punya modal, punya uang, kasih ini air putihnya itu jangan air mentah atau jangan air rebus, kasih aja lah segar. Kenapa? Agar suaranya lebih besar lagi teman-teman ya, lah segar ya. Kalau untuk pikat kesayangan kita teman-teman. Begitu aja teman-teman, tutorial kita pagi ini. Semoga terhibur dan bermanfaat ya. Begitu aja, itu menurut penilaian saya ya. Kalau untuk yang senior lain, untuk yang lain saya nggak tahu ya. Oke, begitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.